Nemini operaturi nikum, nemini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim hukum dagang dengan saya sendiri Heavenly Jordan sebagai pembicara pertama, Yondri Sileki sebagai pembicara kedua yang akan membawakan mosi perdebatan kali ini dalam tatanan pro, dan Aulia Ridwan sebagai pembicara ketiga yang akan membawakan mosi perdebatan kali ini dalam tatanan kontra. Berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini yakni pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental, maka ingin kami jelaskan bahwasannya pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Dewan juri yang terhormat, adapun beberapa urgensi terkait mosi perdebatan kali ini yang kami landaskan dengan 3 alasan utama yang selanjutnya akan dijelaskan dan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Yang pertama, disabilitas mental sendiri ialah orang yang memiliki masalah pada kejiwaan yang pada intensitas kekambuhannya tidak selalu menetap dan juga memiliki gangguan emosional yang tidak stabil. Disabilitas mental juga dapat disebut orang dengan gangguan jiwa. Mengutip dari apa yang dikatakan Prianto Jatimiko bahwasannya orang dengan gangguan jiwa adalah kelompok orang yang sudah didiagnosis gangguan jiwa seperti bipolar, disorder, dan skizofrenia. Namun beliau menekankan bahwasannya orang yang didiagnosis ODGJ bukan berarti orang gila, karena orang gila adalah orang yang mengalami gangguan psikotik sehingga mereka tidak dapat membedakan antara yang nyata dan hayalan. Ahli bidang psikologi Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal pada halaman 190 ia menuliskan bahwasanya penyandang disabilitas mental terbagi menjadi 3 kategori dari tingkatan berat sampai sedang, yaitu yang pertama idiot, yang kedua imbecil, dan yang ketiga debil. Yang kedua, diperlukan suatu konsepsi keadilan dengan regulasi yang jelas mengenai bagaimana seseorang penyandang disabilitas mental mempertanggungjawabkan tindak pidananya ada dalam setiap sistem hukum modern di Indonesia. Dan yang ketiga, dalam pasal 44 ayat 1 KUHP secara tegas telah memberikan limitasi pertanggungjawaban pidana yang dikecualikan bagi orang-orang dengan gangguan pada kejiwaan, di mana ada perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, di mana Indonesia sendiri adalah negara hukum, yang mana salah satu tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, termasuk orang dengan disabilitas mental, sehingga penyandang disabilitas mental tidak bisa serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana yang mana memiliki keadaan dan keberadaan jiwa yang sehat. Dewan juri yang terhormat, dan di lain sisi penyandang disabilitas mental harus tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena bisa saja orang dengan kriteria disabilitas mental bukan berarti dia gila sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Jurisquendum ignorantium quae noster, factiferum ignorantiam non noster. Pengabaian terhadap hukum akan merugikan semua orang, namun pengabaian terhadap fakta sesungguhnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan para pemerhati hukum dan konstitusi sekalian, perkenalkan saya sebagai pembicara kedua yang akan mengelaborasikan argumentasi keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, sebagai pelaku tindak pidana dengan berbagai hambatan yang dapat menghalangi partisipasinya, bukan berarti penyandang disabilitas mental menjadi kebal hukum atau tidak dapat dituntut dalam hal melakukan suatu tindak pidana. Karena penyandang disabilitas mental pada hakikatnya juga disebut sebagai subjek hukum, di mana subjek hukum memiliki konsekuensi untuk dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Sehingga ketika dalam hal ini penyandang disabilitas mental melakukan suatu tindak pidana, maka sudah sewajarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena dinilai mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, meskipun pemberlakuan serta penegakannya tidaklah sama seperti orang normal. Dewan juri yang terhormat, memasuki klausul pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengecualikan pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang mengalami gangguan kecerdasan jiwa. Sehingga dalam hal ini, ketika penyandang disabilitas mental melakukan suatu tindak pidana dan dinilai mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, maka sudah sewajarnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Sehingga bertolak pada hal tersebutlah tentunya dibutuhkan sebuah konsepsi regulasi hukum yang pasti yang kemudian dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dengan memperhatikan berbagai pertimbangan aspek, mulai dari aspek keadilan hingga aspek penegakan hak asasi manusia terhadap korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan mental, karena sejatinya setiap orang sama di hadapan hukum. Dewan juri yang terhormat, argumentasi keberpihakan kami dilandasi oleh 2 poin argumentasi utama, yakni yang pertama, Dewan juri yang terhormat, pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental sesungguhnya merupakan implementasi amanat konstitusi yang ada demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat sila kelima Pancasila yang dijalankan dalam suatu konsepsi negara hukum.
Dewan Juri yang terhormat, dalam suatu konsepsi negara hukum, kita mengetahui ada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada yang dibuat untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat. Sehingga ketika dalam hal ini masyarakat melakukan suatu tindak pidana, maka akan dikenai sanksi pidana. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, seperti yang dikemukakan oleh ahli bidang psikologi Kartini Kartono yang menyatakan penyandang disabilitas mental sesungguhnya dibedakan dalam 3 kategori, yakni yang pertama idiot, yang kedua imbisil, dan yang ketiga debil sebagai kategori disabilitas mental ringan. Yang mana pada kategori debil ini, orang-orang dengan gangguan mental memiliki IQ 50-70 dan memiliki usia intelijensi antara umur 7-16 tahun. Sehingga jika kita kemudian berkaca pada pendapat ahli tersebut, yang kemudian kita korelasikan secara struktural dalam hukum positif yang ada, yakni pasal 1 ayat angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang di atas 12 tahun. Sehingga dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat, penyandang disabilitas mental dengan kategori debil sesungguhnya telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang ada. Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kedua mengapa kami mendukung mosi perbataan kita pada kali ini, yakni melihat pada fakta realitas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental telah diterapkan pada masa dewasa ini, seperti yang terjadi di Surakarta, yang mana berdasarkan putusan Pengadilan Surakarta nomor 50/Dinsus/2013/PN yang memutuskan pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental dengan kategori debil, yang mana hakim memutuskan pada kasus tersebut pidana yang dikenakan adalah selama 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, maka berkaca pada hal tersebutlah tentunya mekanisme yang kami tawarkan berlandaskan pada apa yang disampaikan oleh Lawrence dan Friedman, yakni pada suatu mekanisme yang baik haruslah memenuhi 3 unsur, yakni legal structure, legal culture, and legal substance. Kami akan mempurpose untuk adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memberikan pengkategorian kemampuan bertanggung jawab yang jelas, yang kemudian dimuat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur mengenai perlindungan hukum apa sajakah yang diberikan bagi orang-orang dengan gangguan mental. Kami mempurpose bahwa orang-orang dengan gangguan mental debil haruslah dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni selama 1/2 dari masa tahun atau maksimal tahun penjara. Atas berkaca tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan bahwasanya kami sangat setuju terhadap mosi perbataan kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Interpretatio cesat in claris, interpretatio est professio. Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya. Sebab penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat serta para rekan pemerhati hukum dan konstitusi sekalian, perkenalkan saya Aulia Ridwan sebagai pembicara ketiga dari tim debat hukum dagang, dan pada kesempatan kali ini saya akan mendudukan argumentasi ketidakberpihakan kami terhadap musik pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat mengutip dari apa yang ditulis Glenville William dalam bukunya yang berjudul Criminal Law, tepatnya pada halaman 22. Ia menuliskan bahwasanya melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Agar dapat mempertanggungjawabkannya dalam hukum pidana diperlukan adanya syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang ditulis Glenville William, kami meyakini bahwasanya penyandang disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang ada karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat pemindanaan. Pun demikian, kami memiliki 2 landasan argumentasi yang nantinya akan memperkuat ketidakberpihakan kami terhadap mosi pada perdebatan kali ini. Yang pertama ialah merupakan amanat konstitusi yang ada. Jika kita berlandaskan pada bunyi pasal 44 ayat 1 KUHP bahwa telah jelas bahwa orang dengan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Kanter dan Sintuari dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya pada halaman 249, mereka menjelaskan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah harus memiliki keadaan, keberadaan, dan kemampuan jiwa yang sehat. Mereka harus dapat mengetahui setiap perbuatan yang mereka buat. Maka dalam hal ini Dewan Juri yang terpelajar, para penyandang disabilitas mental tidaklah mampu untuk serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Kita bisa melihat pada realitas yang ada, yaitu pada penyakit mental skizofrenia. Di dalam buku Ajar Keperawatan Jiwa, Sheila Feedback menuliskan bahwa orang dengan penyakit skizofrenia akan mengalami penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Maka dalam hal ini mereka yang mengalami gangguan pada kejiwaan telah jelas tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan kemudian Dewan Juri yang terhormat, pada tanggal 13 Desember tahun 2007
tahun 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi nomor A-61-106 mengenai hak-hak penyandang disabilitas, dan pemerintah Indonesia telah menandatangani pada tanggal 30 Maret tahun 2007 bertepat di New York. Maka dalam hal ini Indonesia telah menunjukkan kesungguhan untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, dan telah diratifikasi Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam pasal 5, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Maka dalam hal ini mereka memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Dan poin kedua, argumentasi kami ialah jika kita berkaca pada fakta empiris yang ada bahwa telah diterapkan pembebasan hukum terhadap orang-orang dengan gangguan mental ketika melakukan suatu kejahatan pidana, di mana jika kita mengacu pada putusan sidang Mahkamah Militer dengan putusan Mahkamah Agung nomor 33K/Mil/1987 pada tanggal 27 Februari 1988 yang mengadili seorang terdakwa Sersan Mayor Polisi pada Polda Nusa yang melakukan penembakan terhadap 3 orang hingga meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi ahli, dokter jiwa yang diuraikan dalam persidangan, ternyata terdakwa mengalami stres berat sehingga mengalami gangguan psikosis. Oleh karena itulah ia tidak memiliki unsur kesalahan sehingga pada pasal 44 KUHP dapat diterapkan bahwa dalam kasus ini dengan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga dilepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, jika kita berkaca pada hal tersebut, maka dalam hal ini Indonesia telah mengimplementasikan amanat konstitusi yang ada dengan memberikan keadilan, perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dengan memenuhi, menghormati, dan melindungi hak mereka. Maka dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, hal inilah yang meyakinkan kami untuk tetap berdiri dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa kami menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi pada kali ini. Pun demikian kami memiliki solusi berupa mekanisme terhadap mosi pada perdebatan kali ini. Di Indonesia sendiri telah ada 3 rancangan undang-undang penyandang disabilitas. Akan tetapi perlunya untuk dikaji kembali dengan mulai memberikan kriteria-kriteria yang jelas mengenai orang-orang penyandang disabilitas. Sekian dari saya sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Berdebat bersama kawan, bertemu Dewan Juri yang rupawan. Telah tibalah kita ke dalam babak kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami, bahwasanya pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagaimana tertuang dalam pasal 44 ayat 1 KUH pidana yang secara tegas telah memberikan limitasi pertanggungjawaban pidana yang dikecualikan bagi orang-orang dengan gangguan pada kejiwaan. Akan tetapi Dewan Juri yang terpelajar KUH pidana tidak merumuskan secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, yang mana pada pasal 44 ayat 1 KUH pidana justru merumuskan tentang keadaan mengenai bila mana seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana. Artinya merumuskan perihal kebalikan secara negatif dari kemampuan bertanggung jawab. Kecacatan dalam jiwa seseorang memiliki tingkatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat, di mana di satu sisi ada kontra di masyarakat yang tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini dengan alasan bahwa ada perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, di mana sebagai negara hukum salah satu tujuan negara hukum adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, termasuk orang dengan disabilitas mental, sehingga penyandang disabilitas mental tidak bisa serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak membuat unsur pertanggungjawaban pidana yang mana memiliki keadaan dan keberadaan jiwa yang sehat. Dan pada pasal 44 ayat 1 KUH pidana pun telah dikatakan bahwa orang dengan jiwa yang cacat tidak bisa serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi di lain sisi penyandang disabilitas mental harus tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena bisa saja orang dengan kriteria disabilitas mental bukan berarti dia gila sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fiat Justititas Pereat Mundus. Sekalipun esok langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.